Wazkuru ni'matallahi alaikum bil Islam wa misaqahu ngahdahu alladzi wasaqakum bihi ngahadakum alaihi. Idz qultum lin nabi sallallahu alaihi wasallam hina bayatumuhu sami'na wa ta'na. Fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma nuhibbu wa nukrihu. Wattaqullaha fi misaqi antangkudu hu innallaha alimun bidzati sudur bima fil qulub fa bi ghairi aula. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Dan kalian ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian bil Islam, yaitu di sini maksudnya dalam ayat ini adalah diberi nikmat bisa Islam. Ingatlah nikmat Allah. Dalam konteks ayat ini surat Al-Maidah ini ayat berapa? 7 itu diberi nikmat Islam karena tidak ada nikmat yang lebih penting dibandingkan nikmat iman Islam. Nah, kalau Guru Sekumpul itu menjelaskan dalam Al-Qur'an ini wadhkuru nikmatallah wadhkuru nikmati. Apa istilahnya diulang-ulang terus oleh Allah itu. Jadi faedahnya itu kita itu disuruh mengingat-ingat nikmat Allah. Gitu loh. Bukan mengingat-ingat bala atau cobaan atau yang lain-lain dari Allah. Karena nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada bala, daripada cobaan. Kan itu. Dan dengan mengingat nikmat Allah kita bersyukur. Kalau bersyukur ditambah. La ing syakartum la azidannakum, kan itu. Jadi kita itu disuruh mengingat-ingat nikmat Allah. Nikmat Allah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita gembira. Anak Guru Sekumpul itu menjelaskannya begini. Kalau kita punya anak sudah mulai akil balik, yang pertama kita biasakan untuk anak kita itu adalah bergembira. Itu loh. Bergembira jalannya, bergembira bagaimana? Mengingat nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu karena saking banyaknya. Dengan gembira, bersyukur gembira, kita beribadah itu karena dorongan itu, bergembira, bersyukur. Itu ibadahnya karena gembira itu. Karena gembira bersyukur, itulah kita bisa menjadi cinta, mahabbah kepada Allah. Itu loh, Rasulullah ngajarinya kayak begitu. Jadi kita, kok kamu sholat? Ya, karena aku bersyukur, aku gembira, aku cinta, kan itu. Itu nanti katanya tahadu, tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kan. Dengan mengingat pemberian Allah kita bisa menjadi lebih mudah mencintai Allah. Itu loh. Jadi kita beribadah karena bersyukur. Seperti Rasulullah itu ditanya oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin semua dosamu diampuni dan engkau ditinggikan derajat di surga yang tidak ada yang bisa menandingi derajat engkau. Ketika Aisyah radhiyallahu anha itu melihat Rasulullah kok tiap malam sholat sampai kakinya bengkak, kan itu, sholat tahajud. Ya, Rasulullah menjawabnya, bukankah aku patut bersyukur kepada Allah? Gitu loh. Pertanyaan itu kan maksudnya Sayyidah Aisyah itu, lalu sudah diampuni kok berpayah-payah salat. Ya Rasulullah menjawabnya, ini saya bersyukur. Gitu loh. Sayyidina Ali karo Fatimah Az-Zahra ketika dinikahkan itu sepanjang malam sholat tahajud sendiri-sendiri. Sayyidina Ali bertanya kepada Fatimah, kenapa engkau tahajud sepanjang malam? Karena aku bersyukur telah dinikahkan Rasulullah denganmu. Kemudian Fatimah juga tanya kepada Sayyidina Ali, engkau juga semalaman sholat tahajud? Ya karena aku bersyukur telah dinikahkan Rasulullah dengan putri Rasulullah, yaitu dirimu. Jadi bersyukur terus. Jadi kita itu bersyukur bukan kok nggak usah minta upah, kita sudah dikasih J. Dan kalau kita itu nggak minta upah malah dikasih upah banyak. Kalau begitu kita kalau ibadah pura-pura tidak minta upah.
Jadi bersyukur itu gembira. Dan gembira kata guru sekumpul itu dada kita luas. Luas itu kalau dada luas maksudnya pikirannya luas, jiwanya luas, perasaannya longgar. Itu kalau belajar cepat, kalau beribadah lebih dekat kepada yang dimaksud oleh Rasulullah kan itu. Betul. Nah itu tidak mengharapkan apapun. Karena kita bersyukur. Betul. Orang bersyukur itu kan mengucapkan terima kasih karena sudah menyadari terlalu banyak yang diberi. Nah, guru sekumpulan juga mengingatkan bait Ibnu Atha As-Sakandari dalam Hikam itu nikmat ijad dan nikmat imdad itu loh yang yang apa jenis apa yang tidak memungkinkan kita untuk tidak bersyukur. Nikmat kita ijad itu kita dibuat oleh Allah, diciptakan. Kan Allah itu kan bisa saja tidak menciptakan kita. Coba kalau tidak menciptakan kita, lo gimana? Pusing toh, gimana kita? Kita sudah Allah memutuskan untuk membuat kita, untuk menciptakan kita itu harus disyukuri itu. Apapun keadaannya. Kemudian imdad itu pertolongan Allah menjaga kehidupan kita bisa apapun wujudnya kita masih hidup itu kan karena imdad Allah, apalagi diberi Islam, diberi yang ya kita syukuri. Gitu loh. Itu tidak harus punya uang. Karena orang bisa punya uang itu setelah diciptakan Allah. Kalau diciptakan aja enggak. Gitu. Yang lain-lain gitu loh. Udara bisa bernapas, bisa. Seandainya hidup sudah tidak bisa bernapas macam-macam, enggak punya apa-apa kan masih diciptakan. Bayangkan kalau tidak diciptakan terus gimana? Kita di mana? Gitu. Nah, gitu loh. Allah itu dalam Al-Qur'an uzkuru nikmati, wazkuru nikmat Allah itu berulang-ulang. Karena wa qalilun min ibadiyas syakur. Karena memang terlalu sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur, yang mau mengingat nikmat. Rata-rata yang dibicarakan itu kan selain nikmat. Nah, nikmat jarang sekali dibicarakan. Gimana kabarnya kamu Zal? Alhamdulillah hari ini aku bernafas dengan lega, makan cukup, badan tidak gatal, otak masih normal. Oke banget toh, jantung berdetak dengan normal. Oke banget toh, banyak sekali mata bisa lihat, telinga bisa enggak bisa dihitung. Rata-rata gimana kabarnya Zal hari ini? Ya, kamu bisa bernafas lega toh? Ya, iya sih nafasnya lega tapi duitnya yang enggak. Nah, kayak gitu. Yang diingat-ingatan mesti balak cobaan itu yang nyuruh setan supaya kita tidak gembira. Makanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-walinya Allah, kekasih-kasih Allah yaitu orang beriman yang bersyukur, yang qalilun tadi, yang sedikit tadi. La khaufun alaihim, mereka tidak pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi dan apa yang ya, kalau khawatir itu kan dengan sesuatu yang akan. Khawatir aku dengan kemarin, ya enggak bisa toh. Khawatir itu sesuatu yang akan terjadi. Walahum yahzanun dan tidak bersedih dengan apa yang sedang terjadi. Kan itu gembira terus. Itu apa jenis guru sekumpul itu menyampaikan gitu. Kalau mulai balik anak kita itu diajari untuk gembira, bukan yang lain-lain, gembira dulu. Gembira itu yang menggerakkan semuanya. Itulah tarekat mahabbah. Karena dengan gembira itu asalnya dari mana? Karena bersyukur, karena mengingat-ingat nikmat Allah. Jadi kita jadi gembira. Dengan mengingat-ingat nikmat Allah, kita bisa mencintai Allah kan. Itu loh. Quran ngajarinya kayak gitu. Tarekat gembira, makanya rasa bermut rasa. Gimana gembira, gembira. Himung nek bahasane. Bahasa Banjar, himung bahasa. Himung itu gembira terus. Iya toh. Niki wazkuru nikmatallahi alaikum bil Islam. Dan kalian ingat-ingatlah nikmat Allah untuk kalian yang telah diberikan kepada kalian, yaitu diberi Islam. Apalagi diberi Islam, udah diciptakan Allah, dibikin jadi Islam, diberi hidayah untuk Islam. Pamisakahu dan ingatlah kalian terhadap perjanjiannya Allah
Ngahdahu maksudnya perjanjian Allah. Alladzi wasaqakum bihi ngahadakum alaihi. Yaitu apa yang telah Allah bikin janji kepada kalian. Di sini diilustrasikan di zaman sahabat Nabi. Idz qultum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina bayaktumuhu sami'na wa ata'na. Ketika kalian wahai para sahabat Nabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kalian berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi, kalian mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami menerima dan kami laksanakan. Sami'na wa ata'na. Gitu. Fikul lima ta'muru bihi wa tanha mimma nuhibbu wa nukrihu. Kami dengar, kami menerima dan kami taat atas apa saja yang kau perintahkan wahai Nabi dan atas apa saja yang engkau larang wahai Nabi, baik yang kami sukai maupun kami benci, semuanya kami sesuaikan dengan apa yang kau perintahkan dan apa yang kau larang. Karena Nabi yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah itu. Nah yang diperintahkan Nabi dan dilarang Nabi kan sedikit, nggak usah ditambah-tambah. Nah kadang-kadang kalau dalam fikih itu ditambah-tambah masalahnya jadi berat toh. Karena Nabi itu merintahnya dikit-dikit aja. Perintah Nabi kan perintah Allah toh. Allah itu merintahnya dikit-dikit, yang dilarang Allah juga dikit-dikit, nggak banyak-banyak. Jangan suka nambah-nambah toh. Memberat-beratkan umat toh. Umatnya malah nanti pada murtad. Iya toh. Islam kok berat banget. Makanya saya itu menentang radikalisme Islam. Radikal itu sesuatu yang keras lah. Nah itu terbukti membuat umat jadi murtad. Iya. Kekerasan itu sepanjang sejarah itu membuat umat Islam pada banyak yang murtad. Zaman G30 SPKI ya. Orang PKI itu kan banyak yang agamanya Islam, yang salat banyak. Karena dianiaya oleh umat Islam yang salah paham, yang kena prank itu akhirnya yang terbunuh kan kira-kira 500.000. Nah keluarganya yang terbunuh maupun keluarganya yang baik ditahan maupun tidak ditahan yang dituduh PKI, kebanyakannya itu berpindah agama, murtad. Itu Gus Dur diwawancarai wartawan luar negeri menjelaskan itu. Gus Dur pernah meneliti ya banyak umat Islam yang murtad setelah peristiwa G30 SPKI. Itulah. Asalnya Islam. Aku dewe ya melihat ada teman itu, guru itu. Dulu Islam. Kakeknya kakek buyutnya itu dituduh PKI kemudian ditahan. Dan dianiaya oleh umat Islam yang salah paham itu. Terus sekeluarga pindah agama karena sakit hati. Ya bisa aja kita ngomong salah sendiri, kenapa sakit hati, kenapa pindah agama, kan pilihan. Loh iya, tapi siapa yang menjadi sebab orang itu murtad itu bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Kan itu. Karena ada hadis yang menjelaskan orang yang menjauhkan orang lain dari Allah itu kena pasal. Orang yang mendekatkan orang kepada Allah itu dapat reward atau dapat hadiah dari Allah. Betul, mengkondisikan orang untuk murtad itu berarti dia yang sama dengan dia menanggung dosanya murtad itu. Nah Islam kalau ditampilkan dengan keras, dengan sulit, padahal itu hanya menyangkut hal-hal yang ikhtilaf, itu loh, hal-hal yang beda pendapat antar ulama, yang semuanya itu rahmatul ummah, khilaful a'imah rahmatul ummah, beda-beda pendapat ulama itu adalah rahmat untuk umat biar memilih, kok diharuskan harus memilih yang ini. Itu namanya menjauhkan umat dari Allah. Sama juga dengan budaya. Kenapa saya mengkritik tentang budaya Arab yang dibawa dalam Islam? Itu orang bodoh akan mengatakan, nanti akan mengutip hadis. Rasulullah kan pernah menyampaikan, orang yang benci Arab itu tanda munafik. Tapi orang yang mengutip hadis Rasulullah tentang orang yang benci Arab itu munafik, itu tidak
menjelaskan apa yang dimaksud Arab oleh Rasulullah. Arab yang dimaksud Rasulullah itu kan Islam, bukan Arab sebagai bangsa. Karena Arab sebagai bangsa sebelum ada Islam itu jahiliyah. Kan itu. Nah budaya Arab yang diserta-sertakan dalam Islam itu berbahaya. Bisa membuat umat murtad. Karena di sini itu ada budaya Indonesia sendiri, ada budaya Kalimantan, ada budaya Jawa, ada budaya macam-macam. Makanya Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Ngampel, yang seorang Sayyid, seorang Habib itu, juga Sunan Kudus, juga Sunan Gunung Jati, itu kan semua Habib, semua Sayyid. Enggak bawa-bawa budaya Arab untuk mendakwahkan, mengajak orang Nusantara untuk masuk Islam. Dan berhasil. Itu loh. Sunan Bonang, itu putranya Sunan Ngampel. Iya tak? Sayyid, Habib. Enggak ngajari musik Arab, ngajarinya bikin musik sendiri, bonang itu. Bonang, kempul, yang ditutok-tutok itu, tung-tong, ini kerawitan. Itu biasanya itu secara umum itu kebanyakannya yang menciptakan itu Sunan Bonang. Ada beberapa yang kolaborasi dengan Sunan Kalijogo, seperti gong macam-macam. Itu loh. Jadi jangan salah paham ini. Nah, kenapa kiai-kiai dalam tanda petik yang berafiliasi dengan NU itu wanti-wanti seperti ini? Itu karena itu berbahaya untuk dakwah Islam itu sendiri kalau tidak hati-hati. Gitu loh. Kenapa sampai seorang Bung Karno aja mengatakan, jadilah orang Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Maksudnya itu budayanya itu loh. Karena Islam itu bukan budaya. Budaya Arab itu ya jahiliyah itu. Tukang perang macam-macam itu. Itu loh. Jangan salah paham. Oh, siapa yang anti Arab berarti munafik seperti hadis Nabi. Yang dimaksud Arab oleh Rasulullah, istilah Arab di situ itu Islam. Bukan Arab pati genah itu, bukan. Itu loh. Diambil Islamnya, diambil Rasulullahnya, tapi jangan diambil apa itu kotoran-kotoran budaya itu, jangan. Di Jawa ya pakai budaya Jawa. Jangan pakai budaya yang lain, jangan pakai budaya Rusia, jangan pakai budaya Arab, Islam. Tapi budayanya Jawa. Gitu loh. Ini kadang-kadang salah paham ini sing aliran sumbu pendek itu loh, waton keras. Tuh, iya toh. Nah gitu, Wali Songo berhasil mengislamkan orang Nusantara. Diganggu oleh prank 30 SPKI, umat Islam diadu domba, sedemikian rupa ceritanya versinya kan macam-macam. Pada intinya yang terlihat akibatnya adalah setelah peristiwa G30 SPKI itu banyak umat Islam yang murtad. Yang dituduh PKI, yang ditahan, yang keluarganya dibunuh. Itu pada sakit hati dan keluar dari Islam. Gitu loh. Ada penelitian yang dari majalah Tempo itu tahun berapa itu. Di antara anggota PKI itu 80% salat loh. Loh iya. Makanya jangan mudah-mudah sekarang ada isu PKI telek mencret. Jangan kena prank lagi lah umat Islam itu. Jangan bodoh lah, diadu domba terus-menerus. Disuruh musuhi kiai-kiai. Kalau aku gampang aja. Orang kok memusuhi Gus Dur, pasti gobloknya itu pasti. Itu loh, pasti goblok itu. Mau kiai, mau ustadz, mau habib, pakai serban atau enggak pakai serban, memusuhi Gus Dur, itu kelihatan gobloknya. Itu loh. Karena enggak ada wali besar kecuali sayang sama Gus Dur. Abu Yatim Nyati Banten sayang banget sama Gus Dur. Gitu? Maulana sekumpul, guru sekumpul, sayang banget sama Gus Dur. Enggak mungkin Abu Yatim atau guru sekumpul kok keliru menyayangi, gitu. Gus Dur itu disayang banget. Kamu enggak ngerti apa-apa, gitu, memfitnah Gus Dur. Ya toh nganggep menuduh Gus Dur liberal, Syiah, ya Allah, ya Rasulullah. Apa kamu lebih pintar dari Abu Yatim? Apa kamu lebih pintar dari guru sekumpul? Itu loh, guru sekumpul bilang itu siapa yang menjelek-jelekan Gus Dur, katulahan. Gitu loh, enggak peduli itu siapa, katulahan. Gitu loh. Jangan ikut-ikutan kayak gitu.
Itu ya. Jadi jadi orang Islam itu jangan ditipu, dibohongi terus gitu loh. Dengan atas nama agama gitu. Kemarin tuh apa itu si MKC ditempeleng gitu. Sama si Napoleon Bonaparte gitu. Ada orang pada seneng itu. Ini nggak masuk akal ini. Oh, itu kan karena MKC itu kan menghina Islam. Lo menghina Islam kan dan ada hukumnya di sini, udah ditahan. Kenapa kamu nempeleng, kamu main hakim sendiri? Kamu melanggar perjanjian namanya itu. Sejak kapan Rasulullah mengajari kita untuk mengingkari perjanjian? Rasulullah selalu menekankan umat Islam harus menepati perjanjian. Bahkan perjanjian yang bahasanya itu yang apa kuwi jenenge tertulisnya itu seperti perjanjian Hudaibiyah itu merugikan umat Islam saja. Rasulullah menyuruh taati perjanjian. Piagam Madinah taati. Kan itu. Nah kan di Indonesia itu KUHP bukan hukum Islam. KUHP itu sama dengan perjanjian Piagam Madinah sama dengan perjanjian Hudaibiyah. Kita sudah sepakat bahwa ini perjanjian bangsa kita. Taati. Gitu loh. Kok malah bangga itu loh. Yang nempeleng itu tersangka penyuapan. Terkena pasal penyuapan. Dia nempeleng kira-kira gitu. Dia nempeleng itu karena aku boleh dihina. Tapi enggak boleh menghina Allahku, agamaku, Rasulku. Loh KC itu menghina sudah ada pasalnya. Dia bukan orang Islam. Masuk akal lah kalau menghina itu. Nah dia menerima suap. Apa itu tidak menghina Allah? Tidak menghina Rasulullah? Tidak menghina Al-Quran? Dia Islam, dia menerima suap, dia publik figur. Iya tak? Kesannya kan, loh itu umat Islam itu tukang menerima suap. Kan begitu. Dia enggak menjaga nama baik Islam. Tidak menjaga nama baik kan berarti menghina. Terus nempeleng. Menempeleng itu melanggar perjanjian, ya tak? Allah kan menyuruh kita untuk selalu menaati perjanjian. Atas nama Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Gila enggak itu? Yang mendukung ustadz-ustadz kayak begitu itu, ya Allah, ustadz macam apa itu? Sejak kapan umat Islam itu disuruh untuk melanggar perjanjian? Itu namanya beragama dengan nafsu. Menunggangi agama dengan nafsu itu contohnya seperti itu. Beragama dengan tidak logis, tidak rasional, tidak menggunakan otak itu ya seperti itu yang bela Bonaparte itu. Islam kan menyuruh kita bersikap rasional, bersikap objektif, menepati perjanjian. Loh ini, kalau saya ada Ustadz, kalau saya di situ pasti ikut nempel-nempeleng. Karena enggak terima. Loh. Ini soal Allah dan Rasulullah. Loh, apa begitu cara membela Allah dan Rasulnya itu? Membela Allah dan Rasulnya dengan cara melanggar perjanjian. Gila enggak itu? Sama dengan wudhu, menggunakan air kencing. Penghinaan enggak itu? Menempeleng seperti itu menghina Allah dan Rasulullah. Kok malah pada tepuk tangan, ada itu orang pengurus MUI ngaku ulama. Itu bersyukur. Ada anggota DPR partai yang ngaku Islami banget, bersyukur atas pelanggaran perjanjian itu. Nah ini umat Islam begini. Terima kasih Jenderal, hormat. Engkau memang hebat. Lala hebat apa? Menerima suap kok hebat. Setelah menerima suap, nempeleng orang, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Apa gitu ajaran Islam? Itu loh. Umat Islam hari ini makanya kalau nggak paham Islam itu ya udahlah percaya aja sama KKI NU. Jangan sok-sokan gitulah. Nah gitu loh. Aku jihad berjuang fisabilillah. Kerjaannya malai orang, kerjaannya main pelacur, kerjaannya memberantas apa jenis tempat minum-minum, maksudnya minta minumannya itu. Gimana itu? Itu musuh Islam yang nyata itu seperti itu.
Kerjaannya nakut-nakuti orang. Mengatasnamakan Islam untuk menakut-nakuti orang. Gimana itu? Apa Rasulullah pernah nakut-nakuti orang? Apa sahabat Rasulullah pernah nakut-nakuti orang? Apa wali-wali Allah pernah nakut-nakuti orang? Gitu loh, ini bukan untuk kalian lemes kabeh. Nah, ini karena ini mau disiarkan oleh Udin Pratama. Betul? Jadi berislamlah dengan rasional karena Allah itu menyuruh kita bersikap rasional. Rasulullah ngasih contoh kita beragama dengan rasional. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang mengingatkan itu. Afala ta'qilun itu berapa ratus kali itu. Apakah kamu tidak pakai akal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak pakai pikiran? Itu loh. Ya Islam itu akal sehat itu sendiri. Jangan ngaku Islam kalau nggak pakai akal sehat. Jangan ngaku Islam kalau, jangan mengaku-ngakukan itu ajaran Islam kalau itu bertentangan dengan akal sehat gitu loh. Karena Islam itu ngajari akal sehat ya. Asal bersemangat, takbir. Ya Allah. Ini aku agak sebenarnya mau bikin vlog soal ini, soal apa itu nih? Pemukulan terhadap kece itu. Nanti kayak gini aja tanggapin. Oh, kamu membela orang non muslim ya, kamu malah membela penghina agama. Siapa yang membela? Enggak ada. Kece itu menghina Islam. Bonaparte nempeleng kece itu juga menghina Islam bagi saya. Sama-sama menghinanya. Kece sudah diproses. Nah, Bonaparte ya diproses juga. Tapi jangan tepuk tangan dong dengan orang yang menghina Islam. Alhamdulillah, ya Allah, bersyukur mudah-mudahan jenderal, maksudnya Bonaparte itu, diberi panjang umur, hebat. Loh, bodoh amat kamu, amat aja enggak bodoh. Ya level-level seperti itu kan memainkan politik toh, supaya disimpati umat Islam yang bodoh-bodoh itu. Itu loh. Negara kita itu artinya perjanjian, umat Islam sudah berjanji. NKRI. Dengan segala macam konsekuensinya. Itu perjanjian sama dengan perjanjian Piagam Madinah di zaman Rasulullah. Gitu loh, sepanjang sejarah Nabi tidak pernah melakukan atau menyuruh untuk melanggar perjanjian. Yang suka melanggar perjanjian kan orang kafir. Hudaybiyah dilanggar orang kafir. Piagam Madinah dilanggar orang kafir. Loh, kita itu mau ikut Rasulullah apa ikut orang kafir? Kalau ikut Rasulullah itu taati perjanjian. Gitu loh. Nah, kita umat Islam sudah berjanji NKRI itu adalah bentuk negara kita. Ya sudah. Dan itu yang merumuskan ulama-ulama, bukan hanya ceng-ceng-po seperti teriak-teriak takbir-takbir itu. Gitu loh. Nah ini penting untuk itu, ya walah sekarang Gus Fuad Bayat sekarang jadi buzzer pemerintah, ya terserah tuh kalian apa, dapat duit berapa nanti dijadikan komisaris, ya terserah kalian, tapi yang benar harus disampaikan. Yang bodoh itu saatnya kita bungkam, karena itu merusak umat Rasulullah. Yang pinter itu siapa? Guru sekumpul, Gus Dur, itu pinter dah. Dan yang lain-lain yang mengikuti itu. Ziarah Gus Dur gak mau, ziarah Guru Sekumpul gak mau, emang gue pikirin. Itu loh. Mau ngaku ulama, ngaku Habib, gak pernah ziarah Guru Sekumpul, no. Berarti dia gak cinta Guru Sekumpul, karena bagiku itu cuma Guru Sekumpul dan Gus Dur. Terserah, apa lo. Gitu. Apa Guru Sekumpul ngajari untuk melanggar hukum? Gak pernah. Nah gitu loh. Jadi harus pahamlah itu. Umat Islam itu karena semangat ghiroh beragama itu kadang-kadang dipolitisir, diprank, dibohongi. Disuruh demo, disuruh berontak. Apa-apaan? Indonesia itu milik orang Islam, jangan dirusak. Itu yang bikin mbah-mbah kita. Hadratus Syekh Hasyim Asngari, Kyai Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Haji Agus Salim,
Sokra Aminoto. Sokra Aminoto itu kan Habib juga. Gitu. Kok disuruh merusak itu loh. Nah, merusak Indonesia berarti merusak Islam di Indonesia. Mau tiru Afghanistan, rame, perang terus kayak gitu. Yang bener dong. Ulama-ulama yang sudah mendahului kita lebih pintar dari kita, lebih ngalim, lebih zuhud, lebih teliti berpikir daripada kalian ceng-cengpo itu. Jangan sok-sokan. Dan ulama-ulama pendahulu kita setia pada NKRI. Menjaga NKRI karena mereka lah yang mendirikan. Tuh, ini ngaji baru kemarin sore, ngajinya di padang pasir. Ngakunya, ya dokter kemplu, ceng-cengpo itu tadi gitu. Aduh, kok jadi ngono ini. Nah ini karena Indonesia itu, ya kita sayang umatnya Rasulullah. Toh. Umatnya Rasulullah yang paling keren itu di Indonesia sekarang. Islam itu kan artinya damai. Yang paling damai mana? Umat Islam di antara di berbagai penjuru dunia. Indonesia. Makanya Sayyid Muhammad Al-Maliki berkali-kali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang, umatku yang paling aku sayangi orang Indonesia. Malah mau dirusak. Gimana? Atas nama agama, sebenarnya bukan atas nama agama sih. Atas nama cara berpikir, salah satu cara berpikir menafsiri syariat. Gile enggak lo? Enggak Pak, gue enggak gile. Jangan sedikit-sedikit mengatasnamakan Islam. Islam enggak pernah nyuruh melakukan sesuatu yang irasional, yang melawan akal sehat. Islam melawan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Tuh. Ini hadisnya, ini Qur'annya pasti. Kalau hadisnya itu mungkin, kalau memang benar-benar ada, atau Qur'an ayat yang dikutip benar-benar ada, otaknya yang menafsiri, yang mengartikan, yang keliru. Qur'annya enggak pernah keliru, hadisnya enggak pernah keliru, otaknya orang yang ngomong itu yang keliru. Tuh loh. Dasar pertama dari Islam itu adalah sesuai akal sehat. Kalau tindakan-tindakan mengatasnamakan Islam, melabeli tindakan dengan tindakan label Islam tapi bertentangan dengan akal sehat, itu pendusta, itu bohong. Apalagi mengajarkan kebencian. Oh, umat Islam disuruh benci sama pemerintah, itu apa-apaan itu? Sejak kapan? Ulama mana? Ulama yang benar loh, bukan ulama ceng-cengpo loh. Ulama mana yang ngajari umat untuk membenci pemerintah? Saya mau tanya, enggak ada sejak dulu, enggak. Itu loh. Bahkan mati dalam keadaan melawan pemerintah, itu banyak ulama, jumhur ulama mengatakan matinya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Pemerintahnya tidak adil loh, kamu tahu apa kalau tidak adil? Tidak adilnya ukurannya apa? Kamu adil dan tidak adil aja enggak paham. Kamu hanya prasangka-prasangka, kamu mendasarkan pada berita-berita hoak yang sampai ke HP-mu, mungkin lewat WA-mu. Nah, kok kamu berkesimpulan penguasa zalim? Yang zalim itu matamu itu. Gitu loh. Jangan ikut-ikutan kayak begitulah. Apalagi kita sudah bertekad untuk mengikuti tarekat mahabbah, tarekatnya para wali, tarekatnya guru sekumpul, tarekatnya Abu Yadim Yati, tarekatnya Habib Anis Solo. Beliau-beliau semua panutan kita itu berpesan berkali-kali jangan sampai hati kita itu ada kebencian. Itu kan membenci kezaliman. Iya memang kezaliman, kekafiran, ketidakadilan itu kita benci. Sifatnya, bukan orangnya. Ini membenci orangnya kok gimana? Orangnya kata guru sekumpul semuanya itu membawa nur Rasulullah. Kenapa kamu benci? Apalagi kebencianmu itu penilaianmu orang ini zalim atau tidak adil atau jahat atau apa berdasarkan prasangka, kamu nggak lihat sendiri. Berarti kamu suudzon. Berarti kotor hatimu.
Itu loh. Saya bukan membela pemerintah, bukan. Saya membela umat Rasulullah. Jangan sampai umat Rasulullah itu di hatinya ada kebencian. Enggak usah diikuti mau kiai, mau ustadz, mau habib yang menyuruh kita untuk membenci seseorang. Itu enggak benar. Oh si Anu itu begini, oh presiden itu begini, oh gubernur ini begini, oh menteri ini begini. Loh kok kamu tahu sendiri apa? Oh enggak tahu kok kamu menyimpulkan seperti itu. Seandainya itu benar, itu tetap aja gitu kamu suudzon, rugi sendiri kamu. Apalagi kalau itu keliru, fitnah itu. Ini sekarang itu saya lihat masa umat Islam itu banyak yang dikomporin untuk membenci. Ya Allah, yang ngomporin umat Rasulullah untuk hatinya ada kebencian kepada siapapun, entah kepada pemerintah, entah kepada orang yang kritik pemerintah, itu berarti perusak itu. Itu berarti tidak mau menjaga umatnya Rasulullah itu. Merusak umat Rasulullah dengan mengatasnamakan Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Gimana itu? Kok berapi-api, Den? Gara-gara kowe. Ya, itu ya. Jadi itu kata tak mengingat nikmat Allah lah, nikmat Allah. Jangan mengingat yang lain supaya kita gembira. Itulah tarekat mahabbah. Bahkan Guru Sekumpul bilang, anak kita mulai balik itu disuruh mengingat-ingat nikmat Allah supaya selalu himung, selalu gembira. Iya tak? Nggak usah berprasangka buruk, nggak usah membenci, itu semua penyakit. Itu terlalu, ya. Oh, gitu loh. Orang yang suka jual-jual agama itu biasanya kelakuannya di belakang layar itu enggak karu-karuan. Iya. Untuk sesuatu yang berpolitik dan semacam itu. Guru Sekumpul kan melarang kita untuk demo. Iya tak? Wasiatnya Guru Sekumpul enggak usah demo. Orang beriman itu enggak pernah demo, berdoa. Karena adunga apa? Silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya beriman. Berdoa dong, jangan berdemo dong. Ya demo tapi isinya doa. Lo sama saja kalau berdoa itu ya di tempatnya berdoa. Kalau bisa diam-diam kecuali dengan jamaahnya kan gitu. Makanya Kiai Said Agil Sirot berpesan ya, Kiai Said Agil Sirot berpesan itu sukanya kan dengan gaya agak sinis humor tuh. Jangan ikuti ulama yang ngajak demo. Ikuti saja ulama yang ngajak ngaji dan ibadah. Nah, gitu loh, tegas ya. Enggak usah ikut-ikutan politik, kata Guru Sekumpul. Enggak usah ikut-ikutan. Ya politik itu termasuk mengatasnamakan Islam itu loh. Mengatasnamakan agama itu loh yang kadang-kadang kita itu tidak sadar. Kalau sesuatu baunya politik, enggak usah ikut. Agama yang baunya enggak ada politiknya apa? Ngajak ngaji, ngajak wirid, ngajak majelis maulid, ngajak nasyid, baca apa kuwi jenenge burdah, baca dalail, majelis dalail, itu enggak ada politiknya, kecuali ngundang politisi juga ya lah. Ibadah murni ya lah. Yang diikuti yang ibadah murni, jangan yang ibadah campuran-campuran itu. Nah. Wattaqullah fi misakihi antangkuduhu. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan perjanjian yang sudah dibikin Allah. Takutlah maksudnya di sini takwalah kepada Allah. Jangan kamu langgar perjanjian. Ya. Merusak negara itu berarti merusak perjanjian. Nah, itu. Oh, tapi kan tidak dengan Rasulullah, dengan Allah. Ini kan perjanjian dengan, iya termasuk. Umat Islam itu kalau bikin perjanjian tepati terus. Setia terus. Itu loh. Ngegas meneh. Ya Allah, saking dene anu ya, prihatin ya.
Jadi gini loh, maksudku itu, kita itu kan umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu berkewajiban menjaga, saling menjaga umatnya Rasulullah. Nah yang pasti-pasti aja yang kita jaga itu, hati harus bersih. Itu kan pasti itu. Enggak ada lagi itu ikhtilafnya itu. Bahwa umat Rasulullah hatinya harus bersih. Bersih dari prasangka buruk, bersih dari kebencian, bersih dari amarah, kan itu. Nanti dibalik lagi sama netizen, loh Pak Kiai juga berprasangka buruk. Loh enggak, saya melihat fakta kok. Faktanya begitu kok. Umat Rasulullah itu dikompori terus untuk membenci kok. Itu loh. Membenci Gus Dur, ya. Membenci Said Agil Sirot, Kiai semua itu. Gitu? Membenci NU, menuduh-nuduh NU. Iya kan? Oh, jelas bener ya NU itu. Oh, gimana sih? Yang lain-lain itu nanti dulu. Butuh diistikharoi gitu. Gitu? Diajak membenci pemerintah. Saya ngeritik pemerintah nggak apa-apa kok. Aku juga kadang mengkritik pemerintah, tapi nggak ada kebencian sedikit pun. Aku mengkritik pemerintah dalam rangka supaya pemerintah itu lebih memperhatikan umat Rasulullah. Bukan benci. Bukan bugot, bukan memberontak. Bukan mau menjatuhkan. Gitu loh. Nah umat Rasulullah di sini baik yang pro maupun yang kontra pemerintah sama-sama itu. Terus menerus meniup-niupkan kebencian itu. Gitu loh. Nah kalau itu Salafi Wahabi sih ya maklum aja namanya juga Salafi Wahabi gitu loh. Ngakunya nah apa jenenge Ahlussunnah wal Jamaah ngakunya ikut Imam Asngari, ikut Imam Maturidi. Ngakunya pecinta wali. Lah kok membenci? Apa ada wali mengajak kita untuk benci membenci? Semua wali kan mengajak kita untuk mencintai, saling mengasihi, mencintai, bukan membenci. Bahkan kekafiran itu dibenci kekafirannya, bukan orangnya. Jangan salah loh. Bukan orangnya, kekafirannya. Orangnya semua anak cucunya Nabi Adam. Orangnya semuanya membawa nur Rasulullah. Jangan salah. Kenapa? Kalau membenci orangnya berarti kamu membenci Nabi Adam. Karena semua manusia itu anak cucunya Nabi Adam. Kecuali Iqbal mungkin anaknya nenek moyangnya Pithecanthropus erectus. Semua membawa nur Rasulullah. Berarti kamu benci sama nur Rasulullah. Kekafiran itu kan sesuatu kotoran yang menempel toh. Kotorannya yang dibenci. Bukan orangnya. Itu loh. Ayo baca lagi itu Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai orang kafir dan kekafiran. Apa bedanya? Mana yang dibenci dan mana yang tidak boleh dibenci. Nah gitu loh. Kok nah gitu ya kayak wong anu ya, Banjar ya. Nah gitu. Ya sekarang ilmu kewalian itu ya semuanya di Banjar ya. Jadi gimana lagi? Kita syukuri ya. Wattaqullah fi misaki antangkuduhu. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, yaitu jangan kamu suka melanggar perjanjian, suka melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama. Innallaha alimun bidatis sudur. Sungguh Allah itu Maha mengetahui isi dada manusia. Bima fil qulub fa bi ghairi aula. Allah itu Maha mengetahui apa isi hati. Apalagi selain isi hati pasti lebih tahu lagi. Hati-hati. Yang kita khawatirkan itu adalah orang yang merusak Islam mengatasnamakan Islam. Orang yang mengganggu umat Rasulullah dengan mengatasnamakan Rasulullah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi hati-hatilah. Ikuti kalam-kalam guru sekumpul. Jaga hati, berdoa, bersolawat, gak usah ikut-ikutan, gak ngerti apa-apa. Gak ngerti politik, ngomong politik belepotan kayak gitu, gak enak didengar gitu. Ya udah santri itu, kita itu ngaji, baca solawat, berdoa, gak usah
sok-sokan jadi ngikuti politik, membenci politisi A, politisi B. Aku itu passionku dalam dunia politik sejak aku SMP. Aku ki bergaul dengan politisi-politisi sejak aku kuliah. Dengan Gus Dur, dengan Amin Rais, dengan Megawati. Itu sejak kuliah aku udah biasa dengan SBY. Udah kuliah semester 3 udah biasa. Gitu loh. Aku belajar ilmu politik itu, buku politik udah banyak. Nggak ngerti apa-apa, nggak pernah baca buku sejarah, nggak pernah baca buku politik, nggak pernah ketemu politisi level nasional, ngomongnya tentang politik berapi-api, mengatasnamakan Islam, logikanya belepotan, majelis penderitaan rakyat. Emang rakyat kamu ajak bikin majelis supaya menderita, bikin singkatan aja belepotan kayak gitu. Kelihatan begonya gitu. Gara-gara Pak Wan Pak yo. Nek Pak Wan itu nggak tertarik ngomongan kayak gini, saya tidak mengandung badi ya. Iya dah. Yang tertarik berarti wangon dadi menteri. Nah, capres ke ya. Itu ya, kita nggak membenci siapapun, kita berusaha menjaga. Ikutlah sebisa kita menjaga hati, menjaga umat Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam. Wes.